Tapi Allah mengajak kita berpuasa atau mensyariatkan kita berpuasa dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang sangat-sangat baik. Mengajaknya dengan wahai orang-orang yang beriman. Allah menyapa dulu, wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi, Metode Yasir. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Yasir, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam kebaikan dan keberkahan. Sahabat Yasir, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Semoga ibadah kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Yasir, kali ini kita mencoba mentadaburi ayat Al-Quran tentang berpuasa, di mana Allah menurunkan ayat tersebut pada surat Al-Baqarah ayat 183. Bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Baik sahabat Yasir, Allah dalam ayat tersebut mensyariatkan kita umat Islam untuk berpuasa. Dalam ayat tersebut Allah melafazkan atau menyerukan dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu? Allah tidak menggunakan ya ayyuhan nas, atau Allah tidak menggunakan ya ayyuhal muslimun. Tapi di situ Allah mengajak dengan ya ayyuhalladzina amanu. Bagaimana Allah itu mengkhususkan pada ayat ini untuk menyeru kepada orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang beriman? Yaitu orang-orang Islam. Pada ayat tersebut Allah mengucapkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam itu diterjemahkan sebagai kewajiban atas kamu berpuasa. Pada dalam Al-Quran, ayat ya ayyuhalladzina amanu itu terulang 89 kali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam di ayat 183 ini Allah menyeru kepada kita untuk mensyariatkan berpuasa. Kapan berpuasa itu? Berpuasa itu diwajibkan atau disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW itu pada tahun 11 Hijriah. Pada tahun di mana ke-11 Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan ingat sahabat Yasir, ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Quran itu yang terulang 89 kali. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud mengutarakan, bagaimana kalau kita menemukan ayat-ayat yang berawalan atau di dalamnya terdapat ya ayyuhalladzina amanu, sebaiknya kita memperhatikan ayat tersebut. Ayat ini sebagai syariat atau sebagai larangan. Bila sebagai syariat, maka jalankanlah. Jika sebagai larangan, maka jauhkanlah. Setelah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama diartikan sebagai seperti atau sedia kala. Kutiba diwajibkan alal ladzina min qablikum, atas orang-orang sebelum kamu. Berarti puasa tidak untuk hanya kaum muslimin, bukan hanya untuk orang Islam. Terus untuk apa orang sebelumnya berpuasa? Ya, sebelum Nabi Muhammad SAW pun umat-umat sebelumnya telah berpuasa. Seperti Nabi Musa alaihi salam berpuasa selama 40 hari. Nabi Zakaria berpuasa. Siti Maryam, ibunda Nabi Isa pun berpuasa. Dan umat-umat terdahulu serta nabi-nabi terdahulu dan sebelum Nabi Muhammad SAW pun berpuasa. Berpuasa untuk apa? Alal ladzina min qablikum. Untuk menjadikan kita orang yang bertakwa. Apakah cukup orang bertakwa dengan berpuasa? Tidak.
Berpuasa adalah salah satu cara untuk kita menjadi bertakwa. Selanjutnya, ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Bagaimana Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, tapi Allah itu tidak seperti berbicara antara raja dan hamba atau atasan ke bawahan. Tapi Allah mengajak kita berpuasa atau mensyariatkan kita berpuasa dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang sangat-sangat baik. Mengajaknya dengan wahai orang-orang yang beriman. Allah menyapa dulu, wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi Allah di sini memerintah seperti tidak memerintah, mengajak tapi seperti tidak mengajak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setelah berpuasa, menjalankan ibadah puasa untuk umat Islam berbeda dengan umat-umat yang lain. Seperti umat-umat Kristen biasa berpuasa ketika hari Paskah. Umat-umat Nabi yang lain pun berpuasa pada hari-hari tertentu dengan cara-cara yang tertentu juga, Bu. Pada umat Nabi Muhammad SAW berpuasa dikhususkan pada bulan Ramadan, yaitu 1 bulan penuh di dalam bulan Ramadan. Kenapa Allah memerintahkan berpuasa di bulan Ramadan? Karena Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam bulan ini juga Allah menurunkan Al-Qur'an pada pertama kali pada tanggal 17 Ramadan. Umat Nabi Muhammad SAW menjalankan puasa dari awal ketika terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kita berpuasa pun dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Syariat-syariat yang berbeda pada umat-umat yang terdahulu itu berdasarkan waktunya. Hanya berdasarkan waktunya. Tata caranya pun sama. Berpuasa menahan lapar dan haus. Tetapi berpuasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus. Bagaimana sahabat Yasir lebih baik kita berpuasa dengan menahan hawa nafsu, menahan amarah, menahan segala perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sehingga kita menjadi ibadah kita menjadi sebuah ibadah yang sempurna. Kita mengisi Ramadan ini dengan Ramadan yang bermanfaat. Setelah itu, hikmah puasa adalah untuk kita merasakan bagaimana kita menahan lapar dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Di mana saudara-saudara kita seperti di Palestina sana dalam keadaan perang, mereka mungkin tidak makan dalam sehari atau hanya sekali sehari atau bahkan 2 hari sekali makan. Atau bahkan ada yang 3 hari baru makan. Kita bisa merasakan bagaimana penderitaan mereka atau saudara-saudara kita yang lain yang tidak punya banyak rezeki, yang dimana mereka itu untuk mengisi perutnya tidak seperti kita yang keleluasan rezeki. Dengan begitu kita dapat merasakan apa yang mereka rasakan selama 11 bulan penuh. Kita dapat merasakan bagaimana hari-hari mereka sebelumnya, sebelum berpuasa. Setelah itu apa yang akan menjadi hikmah untuk kita dengan Ramadan ini? Kita dapat menjaga hawa nafsu kita, menjaga bicara kita, menjaga sikap kita, menjaga perbuatan kita. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi umat yang bertakwa. Dilihat dari segi kesehatan, berpuasa bukan hanya untuk menahan lapar dan haus. Berpuasa juga berfaedah bagaimana kita mengistirahatkan organ-organ tubuh kita yang bekerja selama 11 bulan penuh, 24 jam tanpa henti. Ketika masuk bulan Ramadan, kita berpuasa, kita tidak makan dan minum selama terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Di situ organ tubuh kita beristirahat dari mengolah makanan, beristirahat dalam perut kita ini dalam menggiling makanan sehingga kita menjadi badan yang sehat. Sehingga organ tubuh kita tidak kelelahan, tidak over. Bagaimana kalau organ tubuh kita ini tidak diistirahatkan? Maka dia akan merasa kelelahan, akhirnya kita sakit. Atau kalau kita tidak menahan nafsu kita akan terus menguasai kita. Kita akan terus makan, dan makan. Pada hari-hari sebelumnya kita bisa makan 4 kali sehari,
atau kita bahkan bebas makan berapapun banyaknya. Ya, sahabat Yasir. Tapi pada bulan puasa ini, bulan Ramadan, kita makan hanya saat buka dan sahur saja. Sehingga kita dapat menahan rasa itu. Kita dapat menahan rasa hawa nafsu ingin makan, hawa nafsu ingin minum. Sehingga kita lebih sehat, lebih kuat. Bagaimana seperti hadis Nabi, orang yang berpuasa adalah dia menyehatkan badan. Bahwa puasa dapat menyehatkan badan kita. Sahabat Yasir, ayat ini turun kepada kita sebagai ajakan, sebagai perintah yang tidak seperti perintah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mengisyaratkan kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Karena pada hari ini banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak beriman. Ada juga orang yang Islam tapi tidak berpuasa. Mari sahabat Yasir, kita sama-sama berpuasa, menjalankan ibadah Ramadan ini dengan penuh hikmat, dengan penuh kesungguhan dan kekhusyuan. Semoga ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Sekian sahabat Yasir, tadabbur kita kali ini, surat Al-Baqarah ayat 183. Semoga dapat memberi manfaat. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.